Jadi kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari abang yang dari Sulawesi. Dia menanyakan tentang rabitah. Bang, kenapa rabitah itu sulit sekali katanya? Sudah bertahun-tahun katanya, kan gitu ya kan. Jadi ini persoalan rabitah ini tidak mudah memang. Kenapa tidak mudah? Ada beberapa poin yang harus kita penuhi terkait rabitah ini. Rabitah itu mesti terjadi hubungan yang pertama itu terjadi hubungan yang akrab sama guru, ya, sama guru rohaninya, ya. Jadi mesti membangun kedekatan, ya. Ya, dalam tarikat itu mesti dikatakan itu suhbah, mendekat kepada guru, berkhidmat, mengabdi, kan itu dia kan, bertahun-tahun, ya. Sebagaimana yang disampaikan Ayahanda Guru Profesor itu, seorang kepala desa itu mengangkat orang kepercayaannya, asistennya itu bertahun-tahun sama dia, dipercayainya, baru diangkatnya. Artinya baru dia terjadi hubungan gitu ya, terjadi hubungan yang dekat, akrab gitu loh. Nah, rabitah pun begitu. Jadi biar dia terbangun baik, ya, terjadi resonansi rohani itu kan. Rabitah itu kan untuk mendapatkan, mewariskan gelombang rohani dari si guru itu. Yang dalam diri rohani si guru itu ada nur ilahi, itu gelombang Tuhan itu mesti terjadi. Nah, bentuk terjadi resonansinya mesti mendekat kepada zahirnya guru, ya, terus mendekat bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun dibangun itu kedekatan itu sampai tumbuhlah cinta si guru pada si murid. Nah, kalau udah tumbuh cinta si guru sama si murid, nah itu sudah mulai bagus rabitahnya, ya. Terjadi nanti itu getaran dan gelombang di kolbunya itu mudah itu, karena kan getaran dan gelombang itu kan mesti kita warisi itu, ya, bukan dari kita, bukan produksi kita nggak mampu itu memproduksi itu gitu loh. Nah, itulah gunanya rabitah itu. Nah, biar terjadi mendapatkan getaran dan gelombang nurnya itu yang dalam rohani si guru itu mesti mendekat bertahun-tahun, ya, berguru meski gitu. Nah, baru nanti mudah rabitahnya. Kalau enggak, kalau rabitah kok di alam akal saja, ya, enggak membangun kedekatan, akrab sama guru, itu ribet itu bertahun-tahun kok. Apalagi pikiran liar gitu kan. Nah, itu jadi dibangun itu kedekatan, enggak ada jalan lahir, ya mendekat sama guru, enggak ada. Seperti sepasang kekasih. Ini kan pernah saya jelaskan ini di video sebelumnya. Seperti sepasang kekasih. Begitu. Makanya ada istilah di sufi itu apa? Tak tahu maka tak kenal maka sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak kasih. Nah, itu dia. Nah, itu proses membangun rabitah itu. Bukan rabitah ingat-ingat aja gitu, bukan. Itu masih di alam akal. Ya, itu rabitah di alam akal. Ya yang diingat akal ya visual, fisik. Ya, itu masih level awal, ya. Belum masuk rabitah yang sungguhnya. Rabitah sungguhnya itu terjadi pewarisan, mewarisi getaran dan gelombang nur Allah yang ada dalam diri rohani si guru, terjadi di alam ruh itu, ya. Nah, terjadi itu. Maka nanti begitu dapat getaran dan gelombang, itu dikatakan tuh apa namanya? Itulah terjadi murakabah katanya kan. Nah, itu begitu ya. Jadi rabitah ini kalau tidak dibangun hubungan kedekatan sama si guru rohani itu akan sangat sulit. Apalagi kita ini banyak beban jiwanya, kan gitu kan. Nah, jadi itu ya, mesti dibangun upaya itu, kan itu dia. Kalau enggak ya gitu-gitu aja. Dan ini ada satu lagi analogi menarik daripada Ayahanda Guru itu. Apa kata beliau itu? Kalau mau datang listrik ke rumah kita, misalnya kita mau instalasi listrik di rumah ini, tentu yang datang pertama itu kabelnya. Kabelnya masuk dulu ke rumah, baru dibawa strumnya, baru dibawa listriknya, gitu loh. Nah, jadi rabitah begitu, ya. Rabitah begitu. Jadi kalau di alam akal membangun keterhubungannya itu sudah bagus di alam dunia ini, ya akrab itu, baru terbawa itu. Ya, baru mengalir strumnya itu, strum energi gelombang Tuhan itu, baru mengalir itu. Ya, seperti itu.
datang dulu si kabel, ya artinya hubungan dia sama gurunya sangat akrab, sangat dekat, persis seperti sepasang kekasih, kan gitu dia kan. Baru terjadi getaran dulu, ya kan. Bahkan itu sampai nanti itu terasa betul itu bergerak alam batinnya, ya kan. Bergerak alam batinnya, bahkan berefek itu bisa menetes air mata, kayak gitu kan. Saking bergeraknya alam batinnya itu, ya kan. Ya seperti itu ya. Jadi kenapa sulit rabita itu, ya itu poinnya itu. Nah, jadi kembali lagi, kita ini mesti jadi ahli riset, telitilah. Sudah di mana kita level bergurunya? Karena rabita itu terkait berguru. Ya, bukan sekedar ngadarkan visual wajah begitu. Itu tahapan awal. Tahapan awal itu, ya kan. Nanti baru naik dia ke rabitah yang sungguhnya, itu di alam ruh, itu di alam getaran dan gelombang, kan itu dia kan. Nah, itu bagaimana itu terjadi kalau nggak mendekat terus sama guru, ya kan. Nah, seperti kita berpacaran kan begitu, terus datang mendekat, jumpa, ya kan. Nah, pada akhirnya terjadilah semakin cinta, jatuh cinta, terjadi getaran itu kan. Ngelihat si pacarnya, ada bergetar, ya kan. sudah langsung duduk gitu kan. Nah, ini nggak terjadi itu, ya. Nggak terjadi, gimana itu, ya kan. Harus terjadi itu, ya. Jadi hubungan ke guru itu luar biasa, harus terjadi itu getaran itu. Jumpa si guru tuh bergetar dia. Bergetar itu harusnya, kayak gitu kan. Nah, macam mana pula bergetar jumpa sekali setahun, ya kan. Kadang-kadang sekali 3 tahun pula. Nah, kita cek. Jadi kita pengamal tarikat ini tugasnya kan meriset, meneliti. Nah, udah di level mana kita bergurunya itu, ya kan? Apakah di level yang sekali setahun jumpa guru? Nah, teruslah, teliti, dicek, baru apa solusinya, apa upaya dari kita itu? Ya harus terjadi. Jadi rabitah itu menghasilkan mewarisi, ya. Ya, kita ini kan mewarisinya, jikir kita ini kan jikir yang mewarisi, ya kan? Nah, mewarisi gelombang Tuhan yang ada dalam diri rohani si guru itu, gelombang nur Allah itu pasti bergetar dalam diri kita, dalam kolbu kita, dalam nafs kita. Itulah ukuran rabitah, ya. Ukuran rabitah itu. Nah, nanti tidak hanya berhenti di getaran kan, yang seperti saya ulangi itu, ya akan membawa dampak pada diri kan gitu kan. Cahaya datang, gelap pergi, terjadi perubahan emosinya, terkendali emosinya, ya kan. Berubah perilakunya semakin membaik, ya kan, memancar dalam kesehariannya, kan itu tuh, ya. Nah, itu ukurannya begitu. Jadi dia mendapat banyak ilmu laduni, ya, ketersingkapan, kan itu dia kan. Pengetahuan marifatnya bertambah terus tuh, ya. Nah, satu hal lagi, jadi rabita itu silakan diteliti, ya, diamati, di riset, ya. Bisa jadi sudah bertahun-tahun kita merabit, kok nggak dapat kok sulit dan tidak dapat getaran gelombangnya itu, bisa jadi jangan-jangan si gurunya tidak membawa nur ilahi di rohaninya. Tuh perlu diriset, ya kan. Atau dia belum tersambung ke nur ilahi, kan itu dia. Nah, itu maka tidak dapat kita aliran strom itu energinya, kan gitu dia kan. Nah, yang kedua, ya kita belum maksimal dalam bergurunya seperti yang saya sampaikan itu, ya kan. Nah, telitilah semua. Tugas kita kan ya kembali lagi meneliti, riset, ya. Dan kita hadirkan, dengan kita merabit ternyata nggak ada strom, tak ada energi ilahinya di situ. Ya, silakan riset, ya. Tugas kita ini murid meriset, meneliti, ya. Ya, jadi itu ya untuk yang abang di Sulawesi. Jadi rabitah itu seperti itu ukurannya. Kenapa sulit, ya itu yang harus dilakukan. Terima kasih.